Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiarso, di channel YouTube Hipnoterapi Indonesia.id. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan makin semangat ya, keberlimpahan dan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya sudah pernah share di video tentang komunikasi, video tentang panca indera ya. Nah, kali ini saya berharap bisa semakin mendetailkan ya. Saya pernah bicara tentang ada 5 indera ya, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan ya, atau rasa, ada indera penciuman dan indera pengecapan. Nah, kali ini saya berharap bisa bercerita tentang indera penglihatan. Sebetulnya pada saat seseorang berkomunikasi itu sangat terpengaruh oleh indera mana yang sering dia gunakan untuk menangkap informasi ataupun menyampaikan informasi. Nah, sebetulnya apa sih tadi kaitannya antara panca indera dengan komunikasi gitu ya? Kenapa kali ini kita spesifik ke penglihatan, ke mata yang berpengaruh terhadap komunikasi kita? Seringkali kita kalau dengar kata komunikasi seolah-olah hanya bicara ya, hanya suara. Padahal mata kita juga berkomunikasi, bahkan beberapa orang matanya, penglihatannya, komunikasinya lebih dominan. Nah, ada juga orang yang komunikasi pendengarannya lebih dominan. Ada yang komunikasi rasanya lebih dominan. Nah, lalu bagaimana sih komunikasi yang lebih dominan itu ketika melekat pada seseorang ya? Sering ada orang-orang yang mengatakan, wah dia orangnya visual, wah dia orangnya auditori ya, dia orangnya kinestetik. Nah, ini kadang-kadang ada yang seperti itu, yang sebetulnya tidak ada orang visual, karena semua orang dengan panca indera yang lengkap pasti kelima-limanya akan aktif ya. Hanya dari 5 indera ini ada indera yang lebih aktif ya, lebih dominan. Kenapa sih lebih dominan? Ya bisa jadi karena waktu kecil dilatih terus oleh orang tuanya tanpa disadari. Orang tuanya sering menggunakan indera dominan itu. Kalau orang tua sering menggunakan indera dominan penglihatan, orang tua sering mengatakan, tuh lihat tuh, makanya kamu harus tahu persis seperti apa, melihat gambarannya. Kan jelas, sudah jelas kan? Nah, makanya kamu harus fokus. Nah, mulai sekarang kamu benar-benar harus bisa melihat cara pandang ya. Kamu harus bisa melihat cara pandang orang lain sehingga kamu bisa melihat dengan sangat jelas. Nah, coba sekarang jawab, jelaskan dengan detail bagaimana kamu memandang diri kamu dan masa depan kamu. Wah, ini kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Kita komunikasi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang kecenderungannya visual atau menggunakan indera penglihatan. Nah, ketika orang terlatih dari waktu ke waktu, pada akhirnya dia juga sering menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, kali ini saya bicara khusus tentang indera penglihatan. Bagaimana komunikasinya, orang itu sering mengatakan apa, terus bagaimana dia berpenampilan, nah, terus bagaimana ini ketertarikannya dia gitu ya. Dan ini sangat sangat menarik sekali ketika kita tahu, wah dia orangnya kecenderungannya visual, sehingga kita bisa lebih mudah berkomunikasi ya, tepatnya lebih klik berkomunikasi, nyambung komunikasinya. Kenapa? Karena kita sama ya, ibarat gelombangnya sama.
ya, sehingga nyambung gitu. Nah, teman-teman semuanya, orang-orang yang kecenderungan menggunakan penglihatannya, dia juga akan kecenderungan menggunakan ya bahasa-bahasa penglihatan atau bahasa-bahasa visual lebih banyak. Saya katakan kecenderungan karena tidak ada orang yang hanya satu, itu nggak ada ya. Bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa lima-limanya. Tapi dari panca indera ini kecenderungannya yang mana? Nah, maka saya mengatakan kecenderungan ya. Dan itu juga bisa berubah-ubah pada konteks yang berbeda. Nah, ini uniknya. Uniknya manusia ya, bisa berubah pada tempat yang berbeda, situasi yang berbeda, problem yang berbeda ya. Nah, orang-orang dengan kecenderungan visual tadi sering menggunakan kata-kata yang memunculkan gambar. Contoh, fokus, terus jelas, terang. Coba terangkan. Nah, coba terangkan. Nah, terang ya. Coba jelaskan. Coba diperjelas. Nah, ada lagi yang menggunakan kata-kata coba gambarkan. Nah, coba gambarkan atau gambarkan. Silakan Bapak gambarkan. Nah, ada yang menggunakan kata-kata Bapak bisa tampilkan. Nah, ini kata-kata yang membuat seseorang memunculkan gambaran-gambaran dalam pikirannya. Nah, itu beberapa contoh-contoh orang-orang yang sering menggunakan tadi bahasa-bahasa yang memunculkan indera, memunculkan gambar ya, karena hasil dari indera penglihatannya. Seperti itu. Dan yang kedua, orang-orang yang kecenderungannya selalu menggunakan bahasa-bahasa visual ya, atau sering menggunakan indera penglihatannya, dia berpenampilan lebih match ya. Jadi dia itu nggak nyaman ketika melihat dirinya itu tidak rapi. Sehingga kita bisa lihat orang-orang yang kecenderungan visualnya lebih kuat itu berpenampilannya lebih rapi, terus harus matching ya, baju atas dan bawah harus selaras, terus dia nggak pede kalau tidak rapi, apalagi perempuan ya. Pokoknya kalau belum sesuai dengan keinginannya, dia nggak bakalan keluar dari kamar, tidak bakalan lepas dari cermin, dia akan terus sampai sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini sangat berkaitan dengan panca inderanya karena dia sangat fokus pada sisi penglihatan. Nah, kecenderungan lagi orang-orang yang visual ya, ini bicaranya biasanya lebih cepat ya, karena dia bisa mengimajinasikan sebelum dia ngomong, udah ada gambar dulu, udah terbayang dulu. Jadi sangat tertata sekali, tergambar ngomong, cepat sekali ngomongnya. Nah, visinya sangat jauh ke depan. Dia bisa melihat masa depan. Dia bisa melihat planningnya mau seperti apa. Orang-orang seperti arsitek ya, yang senang melukis, itu orang-orang yang kecenderungan visualnya lebih dominan. Nah, lalu manfaatnya untuk apa? Kita tahu ketika dia kecenderungan visualnya, kecenderungan bahasa penglihatannya, gambarnya lebih dominan. Nah, keuntungannya ketika kita tahu kecenderungannya itu visual, maka kita lebih bisa menangkap informasi ya, atau memberikan informasi dengan bahasa yang selaras. Kalau dia sering ngomong gambar-gambar, dia sering ngomong gambaran imajinasi ya, terus sering ngomong tentang cerah, tampilan. Nah, kita juga bisa berkomunikasi dengan pola bahasa yang sama, selaras paling tidak ya, sehingga kita nyambung ngomongnya. Dia juga paham, kita juga paham. Nah, kata kunci nyambung ini sebetulnya kalau dikaitkan dengan komunikasi efektif, ya komunikasinya jadi efektif karena kita sudah nyambung. Baik teman-teman semuanya, ini tentang
bahasa atau pola komunikasi dengan indera dominan penglihatan. Video berikutnya saya berharap bisa sharing tentang orang-orang yang kecenderungannya auditori, pendengaran. Itu seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi dan harapannya semakin bermanfaat. Teman-teman, terima kasih sudah subscribe, like, dan share video ini. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan semakin luas dan teman-teman yang men-share juga mendapatkan berkah, mendapatkan hikmah ya, anugerah dari aktivitas teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.